Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tefania Putri dengan NIM 22042169. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai SIM the Concept Competitive Advantage. Yang pertama yaitu pelanggaran hak cipta intelektual. Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata cipta atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia. Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil oleh gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak atau menyalin suatu ciptaan atau hak untuk menikmati suatu karya. Pelanggar hak cipta adalah perbuatan yang melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan berlaku bagi ciptaan yang terlindungi hak cipta seperti karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pelanggar hak cipta dapat disangkakan dalam bentuk pembuatan, pemerbanyakan, atau penyalahgunaan cipta yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Sanksi pelanggar hak cipta dapat berupa pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda. Materi selanjutnya yaitu pertahanan dari virus. Teknologi pertahanan virus adalah tindakan pencegahan penting untuk keamanan jaringan komputer. Kekuatan dari virus perlu diperhitungkan. Kerusakan yang disebabkan oleh virus pada jaringan tidak bisa dihitung. Beberapa virus dapat diisolasi dari komputer melalui pertahanan efektif, tetapi beberapa virus yang lebih parah tidak dapat sepenuhnya dihilangkan melalui beberapa jaring pelindung. Teknologi komputer terus diperbarui dan dikembangkan. Etika, lalu materi selanjutnya itu etika dalam sistem informasi manajemen. Etika sistem informasi adalah cabang etika yang terpusat pada hubungan antara penciptaan, pengorganisasian, pemencaran, dan penggunaan informasi, serta standar etis dan kode moral yang mengatur perilaku manusia di masyarakat. Sejak umat manusia terlibat dalam pemikiran abstrak, manusia sudah bergumul dengan isi benar dan salah, moralitas dan hukum, etika dan kewajiban. Etika sistem informasi adalah etika atau etik yang bermakna sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara mengenai benar salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Menurut Arif, ada 5 dimensi moral moral dari era informasi yang sedang berkembang saat ini. Yang pertama, yaitu hak dan kewajiban informasi. Kode etik sistem informasi harus mencakup topik-topik seperti privasi email, setiap karyawan, pemantauan tempat kerja, perlakuan informasi organisasi, dan kebijakan informasi untuk pengguna. Yang kedua, yaitu hak milik dan kewajiban. Kode etik sistem informasi harus mencakup topik-topik seperti lisensi penggunaan perangkat lunak, kepemilikan data dan fasilitas organisasi. Kepemilikan perangkat lunak yang dibuat oleh pegawai pada perangkat kelas organisasi, masalah copyright perangkat lunak. Pedoman tertentu untuk hubungan kontraktual dengan pihak ketiga juga harus menjadi bagian dari topik ini. Yang ketiga, akuntabilitas atau pengendalian. Kode etik harus menyebutkan individu yang bertanggung jawab untuk seluruh sistem informasi dan menggarisbawahi bahwa individu-individu inilah yang bertanggung jawab terhadap hak individu, perlindungan terhadap hak kepemilikan, lalu kualitas sistem dan kualitas hidup. Yang keempat yaitu kualitas sistem. Kode etik sistem informasi harus menggambarkan tingkat yang umum dan di kualitas data dan kesalahan sistem yang dapat ditoleransi. Kode etik juga harus dapat mensyaratkan bahwa semua sistem berusaha mengestimasi kualitas dan data kemungkinan kesalahan sistem. Yang kelima yaitu kualitas hidup. Kode etik sistem informasi juga harus dapat menyatakan bahwa tujuan dari sistem adalah meningkatkan kualitas hidup dari pelanggan dan karyawan dengan cara mencapai tingkatan yang tinggi dari kualitas produk, pelayanan pelanggan, dan kepuasan karyawan.
Isu-isu etika dan sosial terkait dengan sistem. Ada 4 isu etika. Yang pertama yaitu isu privasi. Privasi informasi adalah hak untuk menentukan kapan dan sejauh mana informasi mengenai diri sendiri dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Hak ini berlaku untuk individu, kelompok, dan institusi. Yang kedua yaitu isu akurasi. Autentikasi Autentikasi kebenaran dan akurasi informasi yang dikumpulkan serta diproses. Siapa yang bertanggung jawab atas sebagai kesalahan dan informasi dan kompensasi apa yang seharusnya diberikan kepada pihak yang dirugikan. Yang ketiga yaitu isu properti. Kepemilikan dan nilai informasi yaitu hak cipta intelektual. Hak cipta intelektual yang paling umum berkaitan dengan TI adalah perangkat lunak. Yang keempat yaitu isu aksesibilitas. Hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Hal ini juga menyangkut masalah keamanan sistem dan informasi. Isu-isu etika dan sosial terkait dengan sistem. Isu-isu sosial menurut Martin adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Isu sosial adalah suatu kondisi sosial yang mempengaruhi sejumlah besar orang yang memerlukan perbaikan segera dengan sekumpulan tindakan-tindakan menurut Zastrow. Isu etika, sosial, dan politik sangat berkaitan satu sama lainnya, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Isu sosial berasal dari isu etika, sejalan masyarakat berharap pada diri seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang besar. Yang benar. Sedangkan isu politik berasal dari konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan panduan bagi individu atau organisasi dalam berperilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar. Model untuk mempelajari isu-isu etika, sosial, dan politik. Isu etika, sosial, dan politik sangat terkait satu sama lainnya. Dilema etika yang mungkin dihadapi sebagai seorang manajer sistem informasi biasanya timbul dalam perdebatan sosial dan politik. Pengenalan teknologi informasi yang baru memiliki dampak yang seperti gelombang, menimbulkan isu etika, sosial, dan politis baru yang harus ditangani di tingkat individu, sosial, dan politis. Isu ini memiliki 5 dimensi moral, yaitu hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban kepemilikan, lalu kualitas sistem, kualitas hidup, dan akuntabilitas dan pengendalian. Model ini dapat digunakan untuk menggambarkan dinamika yang menghubungkan isu etika, sosial, dan politis. Model ini juga bermanfaat untuk mengidentifikasi dimensi moral yang utama dari teknologi informasi dan saling melintasi berbagai tingkatan tindakan individu, sosial, dan politis. Baiklah, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila terdapat salah-salah kata. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.